Menurut Abu Hanifah, qunut itu wajib di dalam witir sebelum ruku. Menurut mazhab Maliki dan menurut riwayat ini dari Ibnu Umar, itu tidak disyariatkan qunut di dalam salat witir. Mazhab Syafi'i itu disunatkan qunut di dalam witir tapi di pertengahan akhir ke belakang 16 dan selanjutnya. Sebagian pendapat mazhab Syafi'i juga annahu yaqnutu fi jami'i Ramadan. Qunut ya sepanjang witir pada bulan Ramadan itu. Kok qunut witir mulai dari awal, itu berarti nganut mazhab Syafi'i yang ini. Jadi ketika ada bencana boleh dilakukan qunut nazilah. Manusia itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Karena manusia itu terbatas seperti itu, maka pilihan manusia itu pasti tidak yang terbaik. Pilihan Allah lah yang pasti terbaik. Menurut jumhur, mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah. Tidak wajib mengangkat tangan. Sehingga mengangkat tangan itu tidak termasuk rukun. Nah, gimana lalu kalau takbiratul ihram? Ya sudah, Allahu Akbar. Misalnya tidak mau mengangkat tangan. Allahu Akbar itu. Tidak begini. Atau tidak begini atau begini. Tidak lalu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sudah, itu sudah takbiratul ihram. Jadi yang wajib itu takbiratul ihramnya. Tidak lalu mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan yang menurut ingatan saya kita sudah membahas qunut subuh, belum membahas qunut witir. Kira-kira begitu ya, dengan qunut nazilah ya. Sekarang kita akan membahas qunut witir. Qunut subuh sudah kita bahas. Al-qunutu fil witri. Jadi qunut di dalam witir. Nah, kalau bagaimana pendapat ulama tentang qunut di dalam sholat witir? Al-awwal ya Abi Hanifah wa huwa annal qunuta wajibun fil witri qabla ruku' fi jami'is sana. Jadi menurut Abu Hanifah, qunut itu wajib di dalam witir sebelum ruku' selama 1 tahun ya, artinya sepanjang masa. Jadi kalau pokoknya witir ya qunut ya. Jadi setiap salat witir wajib qunut menurut Abu Hanifah. Wajib qunut. Nah, artinya kalau orang menganut mazhab Hanafi, itu kalau witir ya mesti qunut ya. Cuma witirnya itu rukuknya itu qabla ruku, sebelum ruku. Biasanya kan orang qunut itu kan sesudah ruku atau sesudah i'tidal ya. Sesudah i'tidal dia qunut. Nah, kalau Abu Hanifah itu wajib tetapi qabla ruku, sebelum ruku.
Artinya sepanjang tahun ya kunut terus. Jadi misalnya sholat tahajud, habis sholat tahajud ya witir, ya ada kunutnya. Begitu juga besoknya, terus gitu. Artinya pokoknya setiap witir. Begitu juga ketika salat tarawih misalnya, lalu ada kan sesudah salat tarawih ada witirnya, maka saat salat witir itu ya ada kunutnya kalau menurut Abu Hanifah. Dasarnya itu adalah arwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qanata fi akhiril witri qabla ruku. Karena Nabi itu pernah kunut di akhir witir sebelum ruku. Kalau sebelum ruku kan sesudah baca surat. Nah itu kalau Abu Hanifah ya. Jadi Abu Hanifah, kalau menurut Abu Hanifah, saat witir rakaat terakhir, berarti rakaat ketiga kalau 3 kali, 3 rakaat, nah itu sebelum dia ruku atau sesudah membaca surah, itu dia kunut. Nah itu. Nah, dasarnya itu karena Nabi pernah melakukan itu sebelum ruku. Nah itu yang dipegang oleh Abu Hanifah. Terus idza nasyal al-qunuta hatta raka'a thumma tadhakkara ba'da ma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' la ya'udu wa yasqutu anhu al-qunutu. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, kalau salat witir kan wajib kunut. Ya kalau seumpama lupa lalu dia ruku dan ingat ketika dia mengangkat sudah bangun dari ruku. Maka itu tidak boleh mengulang kembali hanya untuk melakukan kunut gitu. Sehingga gugur kewajiban kunut itu karena lupa. Nah yang dimaksud wajib menurut Abu Hanifah ini, kalau lupa ya tidak berdosa, kalau disengaja ya berdosa. Cuma berbeda dengan dosanya orang meninggalkan fardu ya. Jadi di beberapa negara yang menganut mazhab Abu Hanifah itu biasa melakukan ketika witir dia kunut ya. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Yang kedua, watsani lil malikiyah fil masyhur wa Tawus wa huwa riwayatun an Ibnu Umar annahu la yushra'ul qunutu fi salatil witri minas sanati kulliha. Jadi menurut mazhab Maliki di dalam pendapatnya yang masyhur dan pendapatnya Tawus, dan menurut riwayat ini dari Ibnu Umar sahabat Rasulullah itu, putranya Umar bin Khattab, itu tidak disyariatkan kunut di dalam salat witir. Jadi dalam 1 tahun itu tidak disyariatkan kunut. Bahkan kalau Tawus itu fa'an Tawusin annahu qala, bahkan menurut Imam Tawus al-kunutu fil witri bid'atun. Jadi kunut di dalam witir itu bid'ah menurut Imam Tawus ya. Menurut Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar dikatakan annahu la yaqnutu fi salatin bihalin. Jadi Ibnu Umar itu tidak kunut. Jadi tidak kunut di dalam salat witir itu. Nah, tetapi menurut mazhab Maliki itu termasuk makruh kunut fil witri di dalam witir. Itu makruh. Jadi jelasnya kalau menurut mazhab Maliki itu ya
di witir itu tidak ada kunut, tidak ada kunut. Jadi tidak perlu kunut. Termasuk juga misalnya di Ramadan. Habis tarawih kan witir yang tidak perlu kunut gitu. Bahkan kalau Imam Malik makruh. Kalau makruh itu kan lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan ya tidak dapat pahala, cuma tidak apa-apa. Ini menurut Imam Malik. Wasalitsu, dan yang ketiga itu lisyafi'iyah fil asah. Menurut mazhab Syafi'i, annahu yustahabbul qunutu fil witri fi nisfil akhir min syahri Ramadan khassa. Nah, menurut Imam mazhab Syafi'i itu disunatkan kunut di dalam witir tapi di pertengahan akhir ke belakang. Di pertengahan akhir ke belakang. Nah itu khassah, khusus itu. Khusus, jadi yang disunnahkan itu kalau di bulan Ramadan witir di pertengahan yang ke belakang, pertengahan yang ke belakang, bukan pertengahan ke awal. Jadi pertengahan ya, 16 dan selanjutnya ya. Jadi itu yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Itu salah satu pendapat Imam mazhab Syafi'i. Wa fi wajhin lisyafi'i, dan sebagian pendapat mazhab Syafi'i juga annahu yaqnutu fi jami'i Ramadan. Jadi kunut ya sepanjang witir pada bulan Ramadan itu. Nah, jadi kalau ada orang kok kunut witir mulai dari awal, itu berarti nganut mazhab Syafi'i yang ini. Mazhab Syafi'i yang ini. Kok yang ambil pertengahan berarti pendapatnya Imam Syafi'i yang paling sahih. Kok yang tidak kunut berarti mengikuti mazhab Maliki ya. Artinya sama dengan pendapatnya yang Maliki. Yang terakhir Warabi'u lil Hanabila, pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal, bahwa annahu yusannul qunutu fi jami'is sanah fi raq'atil wahidatil akhir minal witri ba'dar ruku'. Nah, menurut Ahmad bin Hanbal itu disunnatkan kunut itu di rakaat terakhir pada witir ba'dar ruku', sesudah ruku'. Jadi kalau menurut mazhab Ahmad bin Hanbal itu kunut ya sepanjang masa, sepanjang tahun itu ya kunut boleh di witir ya, khusus di witir. Tetapi perbedaannya dengan Imam Abu Hanifah, yaitu kalau ini ba'dar ruku', artinya sesudah i'tidal. Kalau Abu Hanifah qabla ruku', sebelum ruku', sesudah membaca surat. Perbedaan yang kedua, kalau Abu Hanifah wajib, kalau Ahmad bin Hanbal sunnah. Nah itu. Nah itu jadi pendapat para ulama. Nah, majelis tarjih itu mengambil pendapat bahwa karena kunut kunut witir ini diperselisihkan oleh para ulama, termasuk dalil-dalilnya itu, maka mengambil pendapat bahwa tidak ada kunut di dalam sholat witir. Sama dengan pendapatnya mazhab Maliki. Jadi majelis tarjih menggunakan itu. Jadi tidak ada kunut di dalam witir. Jadi baik witir yang biasa sesudah sholat tahajud misalnya, atau witir di bulan Ramadan, meskipun Ramadan di pertengahan sampai akhir. Jadi tidak ada kunut menurut majelis tarjih. Itu yang dipegang oleh majelis tarjih karena ada perselisihan para ulama dan juga dalilnya masih
memperselisihkan, sehingga ambil jalan bahwa kunut di dalam witir itu tidak ada kunut dalam witir, dalam sholat witir, sesuai dengan sama dengan pendapatnya mazhab Maliki, termasuk pendapatnya Ibnu Umar. Ini terkait dengan witir. Yang terakhir al-qunutu indan nazilah. Jadi kunut di kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu kunut yang ketika ada bencana besar atau wabah misalnya, itu termasuk nazilah. Apakah yang seperti itu ada kunutnya? Nah, atau misalnya ada hujan yang terus menerus yang mengakibatkan banjir besar misalnya. Di Madinah itu dulu pernah ada hujan yang terus menerus sampai Nabi khawatir terjadi banjir, menjadi bencana. Lalu Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wa ma alaina. Turunkanlah hujan itu di sekitar Madinah, maksudnya tidak di Madinah maksudnya. Artinya di tempat Nabi itu. Sehingga hujan di luar. Karena sudah terlalu sering hujan, akhirnya hujan itu di luar. Dan di daerah di mana Nabi berdiam itu tidak hujan. Nah, itulah yang lalu dipakai untuk orang-orang yang tertentu untuk mengalihkan hujan. Ini kan Nabi mengalihkan hujan berarti. Nah, itu dipakai doa itu untuk mengalihkan hujan. Misalnya ada resepsi di sini. Jadi Allahumma hawalaina. Ya Allah jangan turunkan. Ya Allah turunkanlah hujan itu di sekitar Sumeneb saja, di sekitar Kabupaten Sumeneb. Wa ma'alaina, dan tidak di sini, maksudnya gitu. Iya, dengan sarang. Boleh dihafalkan dan boleh dipraktekkan. Jadi ada memang pernah ada seorang seorang yang lalu ceramah hujan. Ceramah itu dia itu sudah hujan mau dekat. Lalu tanya sama seorang ulama yang cukup sepuh, lalu diberi doa itu. Hujan itu, mendung itu berpindah. Mendung berpindah, ya. Berpindah. Entah kalau kita dan bapak-bapak ini semua lalu berdoa seperti kira-kira berpindah tidak mendung gitu. Jadi pokoknya yang nazilah ini pokoknya ketika ada bencana-bencana itu. Bagaimana pandangan ulama tentang kunut nazilah ini? Al-awwal lil Hanafiyah wa huwa annahu la yaknutu fi ghairil witri illa linazilatin. Jadi untuk mazhab Hanafi itu kunut itu boleh dilakukan pada kunut nazilah. Jadi tidak ada kunut di selain witir kecuali linazilatin, kecuali untuk nazilah. Jadi kalau misalnya ada bencana lalu di subuh kunut, itu kalau mazhab Hanafi berarti kunut nazilah. Bukan kunut yang karena subuh, bukan karena subuh. Karena nazilah, karena ada kejadian yang perlu kita memohon kepada Allah melalui kunut nazilah itu. Kayak COVID kemarin gitu. Nah, itu termasuk wabah kan, termasuk wabah. Yang kedua, walitsani lil Malikiyya fil masyhur wasyafi'iyya fi ghairil asah annahu la yaqnutu fi ghairi subhi mutlaqan.
Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i di salah satu pendapatnya yang itu tidak termasuk pendapat yang ashah, dan menurut mazhab Maliki fil masyhur, dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki itu tidak ada kunut di nazilah. Karena nazilah itu tidak ada kunut. Dan itu kunut nazilah itu makruh dilakukan. Jadi, makruh dilakukan. Menurut mazhab Maliki makruh. Jadi menurut mazhab Maliki ya tidak perlu kunut nazilah. Wasalitsu, dan yang ketiga, lisyafi'iyah fi sahih al-masyhur wa ba'dil malikiyah wa huwa annahu idza nazalat bil muslimina nazilatun wa kawabain, seperti wabah dan lain-lain itu, qanatu, jadi mereka kunut fi jami'i shalawatil maktubah. Jadi kunut di semua salat maktubah. Jadi kalau kunut nazilah itu bukan hanya subuh, jadi subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, itu. Subuh lagi, terus kunut nazilah itu sampai wabah itu ditakdirkan oleh Allah untuk hilang. Itu boleh seperti itu. Nah, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab yang keempat yaitu mazhab Ahmad bin Hanbal, itu yang rajih, yang unggul dari mazhab Ahmad bin Hanbal itu yukrahul qunutu fi ghairi witrin illa an tanzila bil muslimina nazilatun ghairat ta'un. Jadi kalau menurut mazhab Ahmad bin Hanbal begini, dimakruhkan kunut itu di selain witir kecuali kalau ada bencana, tapi tidak dalam ta'un. Kalau ta'un enggak, justru enggak. Jadi kalau COVID itu dianggap ta'un, maka menurut mazhab Hambali itu tidak perlu kunut. Kenapa begitu? Karena li'annahu lam yasbut al-kunutu fi ta'un amwas wala fi ghairihi. Dan ketika terjadi ta'un amwas itu tidak ada kunut. Jadi tidak ada kunut. Dulu kan zaman Khalifah Umar pernah terjadi ta'un, itu tidak ada kunut. Menurut mazhab Hambali, menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Sehingga ini menjadi dasar untuk tidak ada kunut di dalam ta'un. Artinya kalau selain ta'un itu boleh. Contoh misalnya ada angin ribut, ada bencana alam, ada misalnya kalau penyakit yang semacam ta'un enggak itu. Jadi pokoknya hal-hal yang atau gunung meletus yang berturut-turut terus gitu. Dan itu kunut. Lalu bagaimana majelis tarjih memandang itu? Menurut majelis tarjih itu tetap yang kuat itu, dasarnya yang kuat itu adalah ada kunut nazilah. Jadi ketika ada bencana, jadi boleh dilakukan kunut nazilah. Jadi kunut yang memohon kepada Allah, yang mudah-mudahan bencana ini kita diselamatkan oleh Allah. Cara Allah itu menyelamatkan kan banyak. Bukan berarti lalu kalau ada kejadian besar, lalu ketika akhirnya orang harus meninggal, itu bukan berarti tidak selamat. Jadi keselamatan itu banyak. Jadi cara Allah menyelamatkan banyak. Jadi tetap oleh karena itu penting kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan?
Allah lah yang maha tahu atas kita. Apa yang terbaik untuk kita itu Allah yang maha tahu. Jangan memandang terbaik menurut kita, karena kalau kita itu kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Manusia itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Karena manusia itu terbatas seperti itu, maka pilihan manusia itu pasti tidak yang terbaik. Pilihan Allah lah yang pasti terbaik. Jadi takdir Allah itulah yang lalu terbaik. Nah, itu terkait dengan qunut nazilah. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tentang rukun tentang bacaan sudah berarti. Terakhir itu tentang qunut ya, qunut. Sekarang kita lanjutkan tentang rukun tapi berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihram itu kan wajib ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mengangkat tangannya itu wajib enggak? Gitu. Kalau Allahu Akbarnya kan wajib. Allahu Akbar. Nah, kalau mengangkat tangannya gimana? Jadi boleh enggak kan Allahu Akbar gitu? Kan enggak angkat tangannya. Jadi langsung sedekap. Nanti akan dijelaskan kalau menurut mazhab Maliki kan tidak ada sedekap. Dari awal itu mazhab Maliki Allahu Akbar langsung ke bawah, irsal. Tidak pernah sedekap. Ini yang sudah dari Mekah, insya Allah nggak pernah lihat ya. Pernah lihat kalau mazhab Maliki itu ya tidak ada sedekapnya. Jadi irsal. Nah, bagaimana hukum raf'il yadain fi shalah? Hukum mengangkat tangan di dalam salat. Fadhahaba jumhur ila annahu sunnatun fi shalah. Pertama, mengangkat tangan ketika salat itu sunnah. Jadi sunnah. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan ajma'at al-ummatu ala istihbabi raf'il yadain fi takbiratil ihram wa naqala Ibnul Mundir wa ghairuhu al-ijma'a fihi. Jadi menurut jumhur, mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah, dan itu menjadi ijma' umat Islam atas kesunahannya. Bahkan kalau Ibnu Mundir juga dan yang lain itu mengatakan itu ijma', sudah menjadi ijma' ulama. Jadi tidak wajib mengangkat tangan, sehingga mengangkat tangan itu tidak termasuk rukun. Nah, gimana lalu kalau takbiratul ihram? Ya sudah, Allahu Akbar. Misalnya tidak mau mengangkat tangan, Allahu Akbar gitu. Ya sudah, tidak begini. Kita tidak begini atau begini. Tidak lalu mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar gitu. Sudah, itu sudah takbiratul ihram. Jadi yang wajib itu takbiratul ihramnya, tidak lalu mengangkat tangannya. Yang kedua, wa dhahaba Daud wa jama'atun min ashabihi ila anna dzalika fardun. Sedangkan menurut Daud ad-Dhahiri dan pengikutnya itu, yang seperti itu adalah fardu. Jadi fardu untuk mengangkat tangan, sehingga wajib. Berarti menurut Daud ad-Dhahiri itu wajib.
Kapan wajibnya? Menurut Dr. Dhahiri itu diantara ulama mengatakan man aujaba dzalika fi takbiratil ihram, yaitu ketika takbiratul ihram, yaitu yang kedua ketika ruku, ketika turun, ketika mengangkat dari ruku, bangun dari ruku, atau ketika sujud, yaitu itu mengangkat tangan, yaitu yang tempat-tempat di mana wajib untuk mengangkat tangan. Tetapi begini, tetapi yang mayoritas ulama itu mengatakan bahwa mengangkat tangan itu adalah sunnah saja. Sehingga kalau misalnya ada orang kok turun dari berdiri ke ruku tidak mengangkat tangan, bertakbir tapi tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar, tapi tadi tidak mengangkat tangan, atau bangun dari ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, misalnya tidak mengangkat tangan itu. Nah itu boleh, artinya itu karena itu sunnah. Tetapi kalau lalu ditinggalkan itu tidak dapat kesunnahan. Tetapi hukumnya sunnah, tidak wajib gitu. Nah, apa yang menjadi dasar bahwa terjadinya perbedaan itu karena memang ada hadis yang begini. Jadi dari hadis yang dari Abu Hurairah itu mengatakan wa kabbara, jadi Rasulullah itu bertakbir, walam ya'murhu biraf yadain. Rasulullah itu bertakbir tetapi tidak memerintahkan biraf yadaihi, untuk mengangkat tangan. Jadi menyuruh bertakbir tetapi tidak ada perintah mengangkat tangan. Itu satu hadis. Tapi hadis yang lain mengatakan bahwa annahu kana yarfa'u yadaihi idza iftatahas shalah. Nabi itu mengangkat tangannya ketika memulai sholat. Ada hadis satu menjelaskan bahwa Nabi tidak memerintahkan mengangkat tangan. Ada hadis lain itu yang menjelaskan, hadisnya Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi ketika memulai sholat itu ya mengangkat tangan. Nah, bagaimana mengkompromikan hadis ini? Ada yang menggunakan hadis ini berarti Nabi itu tidak mewajibkan mengangkat tangan. Karena di satu sisi ada penjelasan hadis Nabi tidak memerintahkan mengangkat tangan, di hadis yang lain Nabi justru melakukan mengangkat tangan, sehingga jumhur memandang, mayoritas ulama memandang bahwa mengangkat tangan itu sunnah, artinya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, Jadi kalau anda perlu heran kalau lalu ada orang tiba-tiba Allahu Akbar, gitu, artinya langsung sedekap, tidak. Karena ada orang yang keburu itu ya, keburu-buru ngejar supaya dapat rakaat, karena terlambat dia supaya dapat rakaat langsung Allahu Akbar gitu. Nah itu ya boleh-boleh saja, tetapi itu tidak dapat kesunnahan ya. Tidak dapat kesunnahan. Nah, yang disunnahkan untuk mengangkat tangan itu di mana saja? Menurut Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri itu mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram saja. Sedangkan selain takbiratul ihram tidak perlu mengangkat tangan menurut Abu Hanifah ya. Jadi cukup ketika
takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar itu angkat tangan. Sunnah itu menurut Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dan juga Abu Thawr wa jumhur ahli hadis dan jumhur mayoritas ahli hadis itu mengatakan ila raf'i inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minar ruku' wa huwa marwiyun an Malikin. Jadi yang sunnah itu adalah ketika takbiratul ihram, satu. Yang kedua indar ruku, ketika mau ruku. Jadi turun mau ke ruku itu angkat tangan. Yang kedua, yang ketiga indar raf'i minar ruku, ketika bangun dari ruku, 3. Nah, itu yang disunnahkan. Jadi 3 ini. Termasuk majelis tarjih mengambil pendapat yang seperti ini. Jadi mengambil pendapat bahwa yang disunnahkan untuk sunnahnya mengangkat tangan itu ketika takbir, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku. Nah, menurut sebagian ahlul hadis itu ketika bangun dari sujud. Ketika sujud ya. Ketika sujud mengangkat itu ketika inda sujud wa inda raf'i minhu. Jadi ketika mau sujud dan ketika bangun dari sujud. Ada yang mengatakan begitu. Nah, terus bagaimana ketika rakaat kedua misalnya? Itu kan, nah di sini tadi tidak disebut ketika bangun dari sujud yang rakaat kedua. Berarti bukan dari sujud, dari tahiyat awal berarti ya. Jadi dari rakaat kedua. Nah, untuk ini ulama fadhahaba ila istihbabi raf'ihima ba'du syafi'iyyah ka Ibn al-Mundhir wal Baihaqi wal Baghawi wa Ahmadu fi riwayatin ikhtaraha Ibn Taimiyah wa huwa ikhtiyarul Bukhari. Jadi menurut sebagian ulama Syafi'iyah termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal, termasuk ini yang dipilih oleh Imam Bukhari, bahwa mengangkat tangan ketika bangun dari rakaat dari kedua itu adalah sunnah. Jadi ketika sudah tahiyat awal lalu bangun lalu mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar, bangun dari tahiyat awal itu. Sedangkan yang pendapat yang kedua yaitu wadhahabal jumhur wa huwa al-masyhur fi madhhab Syafi'i wa Ahmad ila adam istihbabi raf'ihima ba'dal qiyami minar rak'ati tsaniyah. Jadi menurut jumhur ulama itu, ini pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak disunnahkan mengangkat tangan sesudah bangun dari rakaat kedua. Jadi ketika sesudah tahiyat awal lalu bangun maka tidak perlu mengangkat tangan. Itu menurut mazhab Syafi'i yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, dan inilah juga pendapat Ahmad bin Hambal.
Jadi berarti kalau yang kedua ini yang sunnah itu berarti takbiratul ihram, mau ruku bangun dari ruku, tidak lalu ketika mau bangun dari tahiyat awal. Nah, Majelis Tarjih memandang bahwa yang kuat itu pendapat yang mengatakan bangun dari tahiyat awal itu adalah mengangkat tangan. Jadi tangan diangkat ketika bangun dari tahiyat awal. Jadi Allahu Akbar ya. Jadi tangannya diangkat. Sehingga kalau begitu yang sunnah itu ada 4. Mengangkat tangan itu yang sunnah itu 4. Berarti ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, ketika bangun dari tahiyat awal. Ketika bangun dari tahiyat awal. Selain itu ya tidak sunnah. Tidak sunnah untuk dilakukan bangun mengangkat tangan. Jadi itu terkait dengan mengangkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada beberapa hadis yang terkait dengan itu. Yang pertama adalah dari Bara' bin Azib, ya. Annahu kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi indal ihram marratan wahidatan la yazidu 'alaiha. Nah, ini yang dipegang Abu Hanifah ini. Jadi Nabi itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, 1 kali saja dan tidak menambah lagi. Ini menurut Bara' bin Azib. Ini hadisnya hadis fi'li ya. Berarti Bara' ini meriwayatkan dia pernah lihat Nabi itu mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram saja. Nah, hadis yang lain yaitu dari Salim bin Abdullah bin Umar an abihi, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha shalah rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika idzan. Jadi ini yang dipegang oleh jumhur tadi. Jadi Nabi itu pernah sholat dan takbiratul ihram mengangkat tangan ketika memulai sholat, ketika mau ruku mengangkat tangan, ketika bangun dari ruku mengangkat tangan. Ini kan berbeda dengan hadis yang pertama tadi. Sahabat yang meriwayatkan hadis berbeda. Sahabat yang pertama mengatakan Nabi itu kalau sholat ya cuma 1 kali tok yang ngangkat tangan, yaitu takbiratul ihram tok. Katanya yang melihat kedua itu mengatakan Nabi itu mengangkat tangan kalau memulai sholat, mengangkat tangan, kalau mau ruku mengangkat tangan, kalau bangun dari ruku itu mengangkat tangan. Berarti sudah beda ya, beda. Yang hadis yang ketiga, annahu kana yarfa'u yadaihi indas sujud. Nabi itu mengangkat tangannya ketika mau sujud. Itu sudah beda lagi itu. Kok bisa beda ya? Kok bisa beda? Kan pertanyaannya kok begitu. Kok bisa berbeda? Nah, karena memang artinya sesuatu itu tidak wajib. Nabi kadang mengangkat,
khawatir kalau Nabi ngangkat terus disangka itu wajib. Nah, itu. Nah, makanya lalu tidak ngangkat, kadang ngangkat, kadang enggak. Itu. Nah, berarti kalau begitu berarti itu tidak wajib. Jadi kan Nabi khawatir umat itu kan lalu memikirkan, oh, Nabi melakukan begitu berarti wajib itu. Nah, karena itu Nabi kadang melakukan, kadang enggak. Bukan berarti berbeda-beda, enggak. Kan Nabi ingin mencontohkan bahwa sesuatu itu tidak wajib sehingga berbeda-beda. Barangkali itu tidak ada yang ingin disampaikan? Ya, ya. Kadang gini, orang itu berpendapat ada sholat itu mengikuti Rasulullah gitu. Jadi, harus mengambil mana yang hadis yang sahih gitu. Ya, yang kuat. Ya. Ya. Apakah di antara memang pendapat itu juga sisi kekuatan hadisnya itu ada beda pendapat gitu? Ya, jadi beda. Makanya tadi saya sampaikan menurut Majelis Tarjih itu menguatkan ini. Kan saya selalu menyelingkan itu. Selalu di akhir saya sampaikan, menurut Majelis Tarjih itu yang sunnah mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, nah ketika bangun dari tahiyat awal itu. Dan saya menyampaikan ini biar tidak bingung. Itu. Jadi ada yang dikuatkan. Nah, perkara yang lain itu sebagai pengetahuan bahwa ada pendapat lain selain yang kita pahami. Biar tidak tengkaran gara-gara berbeda. Itu. Kok itu bisa seperti itu ya? Padahal tidak pernah tahu itu. Kalau sudah ngaji kan berarti kita menjadi tahu. Oh, yang begitu itu ini. Oh, yang begini ini, yang begitu ini. Gitu. Jadi kita menjadi tahu. Sehingga ya hidup itu ya senang saja itu. Jadi Nabi memang mencontohkan beda itu. Kok Imam Malik kok Allahu Akbar kok tidak sedekap ya? Siapa yang pernah begitu? Begitu juga ketika orang mau sujud, kok ya kaki kok ya lutut lebih dahulu gitu. Kok yang satunya lagi ada tangan lebih dahulu. Nah, kedua-duanya dilakukan Nabi gitu. Dilakukan Nabi itu. Jadi tidak usah bertentangan dengan seperti itu. Tapi selalu saya jelaskan bahwa menurut Majelis Tarjih yang kuat itu pendapat yang ini. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Intinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.